Raffi Ahmad sebagai tema single parent, nanti akan Jessica jelaskan. Tapi kapan jelasin? Nanti saat abis ini. Iya, jangan. Asal doain gue kayak jelasinnya ntar apa sekarang? Ntar aja kan. Ready. Jelasinnya sekarang apa ntar? Lagi. Ntar Jessica jelasin. Masa aku didoain kayak kamu? Bukan. Kalau ngomong single, Bang Billy kan single. Bukan. Ini single parent. Kita sambut ini dia. Single parent yang kedua. Ayu Ting Tang. Duduk, kenapa langsung duduk? Ting nanti aja. Bintang tamu Jessica, Ayu Ting Ting, kita semua udah tahu kan nih kalau Ayu adalah wanita single parent yang sangat hebat. Dia ngerawat sendiri, mandiri anaknya semata wayangnya. Kenapa? Ibu Maksum yang urusin anaknya. Gini dia asih dari kecil. Gak pakai kenal. Jadi kan biarpun dia single kan, tapi yang penting dia lagi tenang. Jangan nama Ajun. Ajun. Anaknya Bu Ayu Ting Ting yang bernama Bilqis Sumairan Rajak. Tapi hebatnya dia jalan sama Sisa Hersek. Kenapa? Hersek sih Arjuna ya namanya. Iya. Sesuai sama PA Arjuna namanya Sisa Hersek. Kenapa dia jalan sama Sisa Hersek? Kenapa? Sesuai sama lagunya. Sisa Hersek. Nah, ini yang pertanyaannya adalah kenapa Jessica mengundang Raffi Ahmad juga? Karena Raffi Ahmad ini dibesarkan seorang diri oleh ibunya yang luar biasa hebat juga. Dan selain itu, Raffi mempunyai mantan seorang single parent. Ih, disebutin Bang Fahmi. Ini saya. Kevin sama Celo jangan nakal ya. Artikelnya. Oh maaf. Ini dia artikelnya. Bagus banget. Ayu Ting Ting betah jadi single parent. Play this video. Coba pencet dulu baru bisa. Coba cetak. Gak bisa. Ayu Ting Ting, beneran nggak tuh? Nanya yang bener dong, masa kayak gitu? Ayu Ting Ting, nggak harus satu-satunya lo jadi orang. Kenapa sih saya dikomentarin aja dasar Ibu Ting Ting lagi sensitif? Tapi dia malam Lawan dong, Minggu mau gimana sih? Dari tadi. Saya nggak bisa tuh, saya lagi main pikiran, saya tuh masih bingung. Oh, antingnya Bu Ayu Ting Ting dibeliin CRC. Kemarin minta cincin dari Ivan Gunawan, sekarang minta anting dari CRC. Astagfirullahaladzim, kita nggak pernah minta-minta sama siapapun ya. Itu banyak aja. Ngapain gue minta-minta? Apa yang mau minta gue beliin? Emang dupa Ayu Ting Ting. Kok sakit dia maju lu. Ibu Ayu Ting Ting, boleh dijawab pertanyaannya? Emang beneran betah jadi single parent? Betah nggak betah mau gimana lagi coba? Ya udah jalanin aja ya. Udah tiap. Oh iya, dari seorang bayi bermata biru. Nggak cocok kesian kalau di sini Ayu Ting Ting Raffi Ahmad itu bopak jomplang entah. Bu Ayu Ting Ting, mungkin nih pemirsa di rumah pengen tahu apa sih suka dukanya ibu menjadi seorang single parent? Sabar ya. Diam dong, aku mah jangan bikin gue nolak. Sukanya ya enak, Lebih free ya. anak, lebih tenang. Dukanya ya Gak kesepian Bu Ayu sendirian gitu ngurusin anak. Kadang nggak ada teman berkeluh kesah. ya sepi, habis mau gimana lagi? Mau sampai kapan sih Bu Ayu sendirian terus? Punya anak sih kan banyak. Nggak tahu sampai kapan, dijalanin aja.
Kan nyari duit sendiri, siapa tahu kalau ada suaminya nanti cepat nyari suami, ada yang cepat bisa nafkahi. Iya, tapi ya liatin aja ya. Saya yakin Allah pasti kasih jodoh yang terbaik. Emang nggak mau buka hati dulu? Saya nggak pernah nutup hati saya. Sama siapapun saya berteman baik, berteman dekat. Katanya kapok bener-bener untuk dekat sekarang ini sama laki-laki, kapok karena trauma masa lalu. Trauma pasti ya selalu ada. Jangan nangis Bu Ayu, kita Karena- semua mendukung Bu Ayu apapun yang terjadi. Tuh. Ya, Karena setiap saya kan kalau punya pasangan saya nggak pernah yang namanya macam-macam, saya nggak pernah yang namanya gimana-gimana. Jadi kalau misalnya ada orang yang deketin saya pasti saya takut gitu kayak ntar Disakitin lagi gitu. ntar cuma dimain-mainin. Jessica, kamu juga jangan berkecil hati. Meskipun kamu sekarang sedang mendapatkan cobaan, mau ditinggal sama pasangan kamu harus kuat. Karena ya apapun itu, kamu bisa kuat lah. Amin. Kamu suka curhat nggak sih berdua tentang pasangan masing-masing itu? Apalagi kalian kan Saya suka cerita. suka saling support ya satu sama lain. Jessica support Ayu, Ayu support Jessica gitu. Pastilah. Saya sih justru nih ya, saya jujur aja saya bisa sekuat ini sebenarnya kadang-kadang tuh saya berpikir kalau orang lain bisa kenapa enggak, apalagi saya punya sahabat, punya contoh yang begitu kuat yang bisa jadi contoh buat diri saya sendiri. Wah ternyata Ayu Ting Ting kuat, tegar, berani menjalanin peran sebagai seorang. Ya Ayu Ting Ting itu selain sahabat bisa jadikan kamu sebagai perempuan juga ya. Oh, Ayu Ting Ting juga dapat cobaan dia bisa melewatinya. Tapi kan kalian sebagai perempuan nih, misalnya mendapatkan cobaan yang mohon maaf nih maksudnya pasangannya pergi ataupun meninggalkan kalian, itu buat kalian sebagai perempuan itu seberat apa sih cobaan itu gitu? Harus menghadapi sendiri dan ya maaf nih suami kalian nggak ada apapun itu alasannya gitu. Ya berat lah, apalagi saya waktu saya hamil gitu kan, dari hamil udah. Jadi dari hamil, maaf nih maksudnya udah pisahkan Bu Ayu ya. Sendiri. Rasanya dulu bagaimana sih Bu Ayu? Aduh, saya kalau lihat Bu Ayu nangis saya nggak berani ya, saya mau itu aja, tapi aja yang nanya ya, itu aja. Ya ini maksudnya mungkin pengalaman yang Ayu sama Jessica ini bukannya kita mau kuat lukanya, tapi justru gimana nih kan pasti yang di rumah tuh ada juga lah yang bisa yang menghadapi kenyataan seperti kalian gitu, tapi kalian bisa melewatinya. Jadi Bu Ayu, caring. jangan nangis Bu Ayu. Ya kan aku tahu cerita kehidupan Ayu gimana. Pernah nggak waktu itu ada pikiran mau bunuh diri gitu, maksudnya sampai mau nggak ada. Karena saya masih punya Ayu kuat, orang tua yang selalu support ayah ibu sampai sekarang. Mereka ngebantuin saya terus. Mereka bantuin ngurusin Bilkis. Oh, misalnya seandainya nih Bu Ayu ada laki-laki yang memang tulus mau deketin Bu Ayu dalam waktu dekat ini, apakah Ibu siap untuk mengarungi bahtera perkawinan lagi atau nanti dulu gitu, atau nggak pikirin ke sana? Saya belum kepikiran buat nikah lagi atau pacaran lagi gitu. Jadi saya masih pengen kerja, karir. Saya pengen buktiin sama orang-orang gitu. Kalau saya juga bisa hidupin Bilkis dengan jerih payah saya sendiri. Saya nggak mau, saya ngandelin siapapun, saya nggak mau. Saya pengen Bilkis jadi orang yang sukses. Kalau sekarang ini kan maksudnya ada yang suka ini dibalik kita ketawa-ketawa dan bercanda ya Bu Ayu ya, suka ada yang bilang misalnya ibu di jalan itu kan janda nih sekarang itu ibu suka ada beban nggak Bu, perasaan atau sedih atau cuek aja lah gitu. Siapa yang mau sih, masih usia saya 22 tahun gitu, udah jadi seorang janda gitu tuh nggak ada yang mau gitu. Tapi saya yakin ini udah keputusan yang Allah kasih yang terbaik buat saya gitu. Jadi saya harus bersyukur. Lagi saya masih punya orang tua, apalagi sekarang udah ada Bilkis gitu. Jadi jalanin aja. Jessica kan buat Jessica, coba duduk di sini dong, jangan ngebelakangin gitu. Nah sini sharing aja.
Sini dong, duduk sini. Boy, yuk pegangin Jessica supaya kita juga kan ngelihat selama ini kan Jessica ketawa-ketawa terus, bercanda-bercanda, tapi sebenarnya kita tahu juga Jessica tuh ada beban di hidupnya dia, masalahnya yang sekarang. Emang Jess, buat Jessica nih, apapun masalah yang sekarang Jessica hadapin, itu seberat apa sih Jess? Apakah Jessica siap? Ya, apakah siap atau memang belum siap dengan masalah yang harus Jessica hadapin sekarang tentang pasangan Jessica gitu? Ya kalau menurut aku sih masalah yang aku hadapin besar, berat buat aku hadapin sendirian. Tapi dibalik itu semua aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi aku yakin aku bisa ngelewatin itu semua. Tadi kalau Ayu kan ditanya, Ayu kalau dibilang janda sudah nggak? Ya tadi Ayu Ting Ting bilang, siapa sih yang mau dibilang janda umur segini? Kalau Jessica dibilang janda, apakah Jessica siap atau gimana Jess? Kalau buat aku sih dari kecil aku nggak pernah punya cita-cita pengen jadi janda. Tapi ya kalau misalnya udah jalan hidup seperti ini, aku mau bilang apa lagi. Tapi yang pasti apapun itu aku syukurin apa yang aku milikin sekarang. Jadi aku nggak ngerasa sedihnya, justru aku ngerasa bahagianya. Aku diberikan seorang anak yang sehat, yang lucu, yang gampang diurus. Itu udah berkah banget buat aku. Sekarang kalau ungkapan jeritan hati seorang perempuan, apa yang mau diungkapin dari Jessica dulu dan Ayu dengan segala apa yang udah kalian lewatin dan masalah yang pernah kalian hadapi? Aku sih sebenarnya nggak mau cerita-cerita gini, soalnya kalau kayak gini aku ketahuan banget lemahnya. Karena dari awal aku udah berusaha, aku udah yakinin diri aku supaya aku kuat, supaya aku nggak kelihatan lemah. Apalagi kalau sampai anak aku nonton nanti, aku nggak mau sampai dia tahu apa yang dialami ibunya. Aku pengen seperti orang normal lainnya, punya keluarga yang lengkap, punya anak yang bahagia, punya bapak, punya ibu. Tapi aku berusaha dengan apa yang ada sekarang, aku berusaha sebaik mungkin dengan apa yang Tuhan kasih. Aku berusaha untuk menjaganya buat supaya semuanya jalan senormal mungkin, supaya semuanya baik-baik aja. Kita doain juga yang terbaik buat Jessica. Kalau buat Ayu, jeritan hati seorang Ayu, apa sih yuk dibalik ketawa-ketawanya Ayu, nyanyian Ayu yang riang. Tapi kita juga tahu pasti ada rasa kesepian juga. Mungkin ada yang pengen Ayu sampaikan seperti Jessica tadi. Yang jelas tujuan hidup saya cuma buat Bilkis, ayah, ibu, adik saya. Dan saya yakin pasti Allah kasih jodoh yang terbaik nanti buat saya untuk melindungi Bilkis, untuk melindungi saya, bantuin saya Bilkis. Jessica Mayu pelukan boleh, Kartika boleh nggak? Kan sahabatnya kita sama-sama doain terus. Apapun yang terjadi sama Jessica dan juga Ayu Ting Ting, ini adalah mungkin pahit buat mereka. Tapi dibalik itu semua, mereka berdua adalah perempuan yang hebat, dan siapapun yang punya pengalaman yang sama seperti Ayu dan Jessica, bisa contoh Jessica dan Ayu, apapun yang terjadi, mereka adalah tetap wanita tetap wanita, tapi mereka tetap punya semangat untuk melanjutkan hidupnya, untuk anak mereka dan juga untuk keluarga mereka. Tepuk tangan buat Jessica. Jadi tentunya kita nggak akan pernah tahu masa depan kita itu menjadi seperti apa, kehidupan yang akan kita jalani seperti apa. Sebab kalau kita tahu, kita kan paranormal, tapi kita bukan paranormal. Yang paling terpenting, hidup harus tetap dijalani dengan penuh rasa syukur apapun masalahnya. Saya Raffi Ahmad di Taman Jessica. Sampai jumpa lagi.